Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala sairil umami bi akrami ahbabihi hamdan yastajlibul marghub min ridaihi wa yasta'tiful makhzuna min ataihi wa yaj'alna minasyakirina li ni'amihi wal 'arifina li awliyaihi wa alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyil mujtaba wa ala alihi wa itratihi tayyibin wa ala ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali kita dapat melanjutkan kajian daripada kitab Tanbihul Ghafilin dengan tema atau bab ikhlas bagian yang ketiga. Mudah-mudahan memberikan manfaat serta motivasi bagi kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian yang terbaik, sehingga amal kita atau kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah, serta kejelekan-kejelekan yang kita lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita konsisten punya keinginan yang kuat untuk mengikuti jejak langkah beliau, betul-betul menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tumbuh rasa kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang kuat yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya, baik dekat di dunia maupun di akhirat nanti. Kita lanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu wa qala hakimun minal hukama man amila sab'ata duna sab'atin lam yantafi' bima ya'malu. Wali yang soleh mengatakan, atau dari ahli-ahli hikmah mengatakan, barang siapa yang melakukan 7 perkara namun tanpa disertai 7 perkara yang lain, maka 7 perkara yang dia lakukan tersebut tidak mendatangkan manfaat kepadanya. Jadi apa yang dia lakukan dari 7 perkara tersebut, namun tidak diiringi dengan 7 perkara yang berikutnya, maka yang dia lakukan tersebut tidak memberikan manfaat kepadanya. Awwaluha ayya'mala bil khawfi dunal hadri, yaitu yang pertama, jika seseorang beramal dengan rasa takut namun tanpa menjauhi, yakni yaqulu inni akhafu azabah wa la yahdharu minadh-dhunubi fala yanfa'hu dhalikal qawlu syai'an. Dia mengatakan, aku takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menjauhi dosa-dosa, maka rasa takutnya, ucapan takutnya yang tidak disertai dengan menjauhi dosa atau kesalahan-kesalahan dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, maka ucapannya atau rasa takutnya itu tidak ada manfaat baginya. Nah, ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah,
Apakah rasa takutnya itu karena takut diazab oleh Allah, takut ditinggalkan, tidak mendapatkan perhatian daripada Allah, kemudian atau tidak dipandang, takut tidak dipandang dengan pandangan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang yang takut kepada Allah ini tidak ada jalan lain. Tidak seperti kita takut kepada makhluknya. Tidak seperti kita takut kepada hewan. Tidak seperti kita takut kepada bencana. Kalau kita takut kepada makhluk Allah, mungkin kita bisa lari. Kita takut dengan hewan, kita takut dengan harimau, maka kita menghindar, kita lari sejauh-jauhnya dari harimau tersebut. Ketika ada bencana, kita takut dengan bencana tersebut, maka kita lari dari tempat yang diturunkan bencana itu. Kita menjauh dengan sejauh-jauhnya agar kita tidak tertimpa bencana tersebut. Berbeda seseorang. Ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus lari untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia hanya mengatakan saya takut atau memiliki rasa takut, tapi tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan bahwa dia takut kepada Allah atau maka rasa ketika dia merasakan takut kepada Allah tersebut tidak diwujudkan dengan taatnya, tidak ada manfaat baginya rasa takutnya atau ucapan bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang kedua, wathani ay ya'mala birraja'i duna talabi, yakni yaqulu inni arju thawaballahi ta'ala wa la yatlubuhu bil a'mali salihati lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an. Nah, yang kedua, jika dia beramal dengan berharap namun tidak mencari, tidak melaksanakan, yakni dia mengatakan inni arju thawaballahi ta'ala, saya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, wala yatlubuhu bil a'mali salihati, namun dia tidak mencari, tidak menuntut, tidak melaksanakan amal-amal saleh, maka lan tanfa'hu maqalatuhu, tidak ada manfaatnya ucapannya. Nah, seseorang yang banyak pengharapannya kepada Allah, nah tentunya berharap kepada Allah ini adalah sesuatu yang sangat indah, yang sangat baik. Maka ketika kita berharap, kata Rasulullah, menunjukkan kepada kita, jika kalian hendak berharap, maka berharaplah kepada Allah. Namun ketika seseorang berharap, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan kebaikan-kebaikan daripada Allah, tidak dia cari, hanya berharap saja, tidak dia lakukan, tidak dia tuntut, tidak dilaksanakan. Nah, maka apa yang dia cari itu tidak akan ada manfaatnya. Dia berharap misalnya bahwa anaknya menjadi anak yang saleh. Dia berharap anaknya menjadi anak yang saleh, tapi tidak dia didik anaknya. Tidak dia perhatikan anaknya. Dia biarkan saja anaknya ketika meninggalkan salat, ketika tidak membaca Al-Quran, ketika tidak menuntut ilmu untuk mendekatkan anaknya menjadi anak yang saleh. Maka harapannya itu hanya sia-sia, tidak akan ada manfaatnya. Nah, ketika juga dia berharap
dia ingin menjadi orang yang sukses di dalam menuntut ilmu. Namun dia tidak belajar. Dia tidak melaksanakan apa yang diarahkan gurunya. Dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari gurunya. Maka bagaimana dia bisa menjadi penuntut ilmu yang sukses? Nah, maka harapan tanpa perbuatan ini tidak akan mungkin dia dapatkan, atau tidak akan manfaat harapan tersebut tanpa dia melaksanakan apa yang dia harapkan tersebut. Kemudian wasalisu, adapun yang ketiga, bin niyati dunal qasdi, yakni yanwi biqalbihi ay ya'mala bit ta'ati wal khairati wa la yaqsudu bi nafsihi lam tanfa'hu niyatuhu syai'an. Yang ketiga, seseorang berniat tanpa merealisasikan, tanpa realisasi. Ya, dia berniat dengan hatinya untuk melakukan taat dan kebaikan, tapi dia tidak merealisasikan dengan dirinya, hanya niatnya saja, maka tidak ada manfaat bagi niatnya tersebut. Niat ini, niat baik ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika seseorang memiliki niat untuk melakukan kebaikan, maka dia juga harus punya keinginan, tujuan untuk bagaimana niatnya itu terwujud. Tidak hanya semata-mata niat baik tok, tapi tidak ada keinginan untuk merealisasikan apa yang dia niatkan tersebut. Nah, misalnya dia ingin naik haji misalnya. Nah, niatnya untuk naik haji ini dia realisasikan dengan menabung, dengan bekerja yang giat, dengan mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon jamaah haji. Maka niatnya ini walaupun suatu saat apabila belum terpenuhi, niatnya ingin naik haji tadi ternyata didahului oleh kematian dirinya, maka niatnya itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah walaupun belum terlaksana. Nah, karena dia berniat dengan ada usaha untuk merealisasikan apa yang dia niatkan. Nah, begitu juga orang yang hanya berniat tanpa ada tujuan untuk merealisasikan, maka tidak ada manfaat dari apa yang dia niatkan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita berniat dengan niat yang baik, maka seharusnya lah kita juga meyakinkan diri kita, mengusahakan diri kita bagaimana niat yang baik yang telah kita niatkan tersebut kita usahakan dengan sekuat tenaga untuk dapat kita realisasikan, sehingga niat tersebut menjadi suatu yang bermanfaat pada diri kita. Kemudian yang keempat, wad-du'a war-rabi'u bid-du'a'i dunal jahdi. Yang keempat, berdoa namun tanpa sungguh-sungguh atau tanpa kesungguhan. Yakni yad'ullaha ta'ala ay yuwaffiqahu lil khairi wa la yajtahidu lam yanfa'hu du'a'uhu syai'an. Yaitu dia berdoa tanpa ada kesungguhan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pertolongan
untuk melakukan kebaikan, namun dia tidak bersungguh-sungguh. Artinya hanya doanya saja yang dia panjatkan, tapi kesungguhan untuk mendapatkan atau melakukan kebaikan itu tidak dia laksanakan. Nah, sebagaimana yang tadi yang kami contohkan. Ketika seseorang meminta dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala akan permohonannya, permintaannya itu terkabul, terlaksana, dia dapatkan, tapi tidak ada kesungguhan dalam permohonannya itu, bagaimana caranya apa yang dia minta itu dapat terrealisasikan, terwujudkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, kita contohkanlah, misalnya seseorang yang ingin memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Andai kata dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah rumah tanggaku rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anakku anak-anak yang saleh dan salehah. Namun dalam praktik sehari-harinya tidak dia usahakan, tidak dia perjuangkan bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang saleh dan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak dia perjuangkan, tidak dia usahakan bagaimana anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Rumah tangganya tidak dia atur, tidak dia arahkan, tidak dia posisikan untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana mungkin apa yang dia permohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terwujud. Nah, ini sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, jadi orang yang berjuang di jalan kami, maka niscaya kami akan tunjukkan, akan betul-betul tunjukkan kepada mereka jalan menuju kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi orang yang memohon atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus penuh dengan kesungguhan, penuh dengan perjuangan untuk merealisasikan atau mewujudkan apa yang dia mohonkan atau apa yang dia harapkan tersebut, sehingga yang dia mohonkan itu betul-betul nyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bukan hanya meminta tapi tidak mau berjuang untuk bagaimana apa yang dia minta itu terrealisasikan. Kemudian yakni alladzina jahadu fi ta'atina wa fi dinina lanuwaffiqannahum lidzalika. Jadi orang-orang yang berjuang untuk taat kepada kami, kata Allah, untuk berjuang betul-betul menjalankan agama kami, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka untuk menggapai apa yang mereka minta, apa yang mereka harapkan tersebut. Kemudian yang kelima, wal khamisu bil istighfari dunan nadami, yakni yaqulu astaghfirullah wa la yandamu ala ma kana minhu minadz dzunubi lam yanfa'hu al istighfaru. Yang kelima yaitu orang yang membaca istighfar tapi tidak ada penyesalan di dalam hatinya. Dia mengucapkan astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, tapi akan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan tidak ada penyesalan, sehingga ada potensi yang kuat dirinya untuk kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan tersebut. Karena tidak ada penyesalan terhadap apa yang dia dari dosa-dosa yang dia lakukan, hanya dia mengucapkan atau dia membaca astaghfirullah, tapi
di dalam relung hatinya tidak ada penyesalan, tidak ada kesungguhan untuk betul-betul bagaimana dosa-dosa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah ketika seseorang itu minta ampun kepada Allah, mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku." Di dalam hatinya harus punya rasa penyesalan yang dalam, punya niat untuk tidak melakukan apa kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di masa yang telah lalu. Dia tidak ingin mengulanginya lagi. Nah, sehingga ada harapan permohonannya kepada Allah atau minta ampunnya kepada Allah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau dia hanya membaca istighfar, membaca minta ampun tanpa ada penyesalan di dalam hatinya, sehingga ketidakmenyesalannya itu berpotensi kuat baginya untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lalu, maka istighfarnya tidak akan ada manfaat baginya. Nah, tetapi ketika seseorang beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan, kemudian dengan niat yang kuat untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di masa yang telah lalu, walaupun nanti pada suatu saat ketika ada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia kembali melakukan kesalahan itu, maka tetap saja istighfarnya yang telah lalu insya Allah potensi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia dapatkan. Sehingga ya manusia yang tempatnya salah dan lupa, tempatnya begitu banyak melakukan kesalahan. Nah, sehingga kita butuh banyak bertaubat, banyak kembali, banyak beristighfar kepada Allah. Maka Allah katakan, "Innallaha tawwabur rahim." Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Artinya banyak menerima taubat. Dan maha pengasih. Jadi bukan hanya sekali menerima taubat, tapi begitu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati, dengan penyesalan yang mendalam, Allah terima taubat kita. Besoknya kita melakukan lagi kesalahan yang sama, minta lagi kita minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama sebelum nyawa di tenggorokan kita, selama itu pula ketika kita betul-betul minta ampun kepada Allah atau bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima permohonan ampunan kita. Nah, tetapi kalau tidak ada penyesalan, tidak ada niat yang dalam, maka bacaan istighfar kita tidak akan ada manfaatnya. Kemudian yang keenam, bil alaniyati dunas sarirati, yakni yasluhu umurahu fil alaniyati wala yasluhuha fis sirri lam tanfa'hu alaniyatuhu syai'an. Yaitu orang kalau dia beramal di khalayak ramai, dia memperbaiki amalnya, ibadahnya, urusannya, tetapi kalau dia berbuat baik atau beramal tidak di hadapan orang ramai, dia sendirian saja, dia tidak berusaha untuk memperbaiki amalnya, maka orang yang seperti ini tidak ada manfaatnya ketika dia beramal dengan membaguskan amalnya di hadapan orang banyak. Karena kenapa? Karena sudah nampak, sudah terlihat bahwa tujuan dia beramal dengan memperbaiki amalnya di khalayak ramai, tujuan dia beribadah dengan ibadahnya yang baik di khalayak ramai itu
ternyata hanya minta perhatian, minta pujian, atau takut daripada celaan orang lain. Bukan semata-mata amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalnya betul-betul tertuju kepada Allah, maka mau dia di khalayak ramai atau ketika dia dalam keadaan kesendirian sama saja. Toh bukan tujuan yang lain kok. Allah berada di khalayak ramai dan begitu juga Allah itu berada atau ya Allah yang sama di ketika dia dalam kesendirian. Kenapa ketika di khalayak ramai dia melakukan ibadah dengan begitu khusyuknya, begitu baiknya, tetapi ketika dia berada di dalam kesendirian dia hanya semaunya saja dengan kecerobohannya, dengan kesembronoannya. Nah ini begitu betul-betul nampak bahwa apa yang dia lakukan itu hanya mencari perhatian dari makhluk, bukan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u ay ya'mala bil kaddidunal ikhlas, yakni yajtahidu fi ta'ati wa la takunu a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala lam tanfa'hu a'maluhu bi ghairi ikhlasin. Jadi yang keenam, dia beramal dengan susah payah namun tanpa ikhlas. yakni yajtahidu fi ta'ati, dia bersungguh-sungguh di dalam taat, wala takunu a'maluhu khalisatan liwajhillah, namun amalnya tidak ada keikhlasan, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak ada manfaatnya tanpa ikhlas. Begitu banyak penjelasan-penjelasan bagaimana yang telah kami jelaskan di pertemuan yang lalu, bagaimana seseorang yang beramal dengan amal kebaikan yang banyak namun tidak ada manfaatnya di sisi Allah, bahkan mereka orang yang beramal bukan karena berharap keridhaan Allah itu, hanya mendapatkan siksaan neraka jahanam dari apa yang dia lakukan. Padahal yang dia lakukan adalah ketaatan, bentuknya ketaatan, namun karena tidak ada keikhlasan di dalamnya, dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah, dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah, tetapi yang dia dapatkan hanya kemurkaan dan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 ini yang telah diajarkan oleh ahli hikmah kepada kita semua, bagaimana 7 perkara yang baik, yang nampak ketaatannya, keutamaannya, namun tidak disertai dengan 7 perkara yang berikutnya, maka 7 perkara tersebut yang dianggap baik itu tidak ada manfaatnya, tidak menghasilkan apa-apa, malah berpotensi untuk mencelakakan pelakunya dan berpotensi untuk mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi Al-Fakir sendiri, selalu mengingatkan kepada kita semua, ketika kita beramal, ketika kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isilah ketaatan itu dengan ruhnya, yaitu ruh daripada ketaatan tersebut adalah keikhlasan atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi kunci untuk diterimanya amal-amal kebaikan kita dan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya, masih dalam bab ikhlas. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.